Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan topik dengan judul Entrepreneur, Pemasaran, dan Globalisasi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Mas Ahmad Dhani Wafi, yang kedua ada Mas Muhammad Aditya Dharma Saputra, dan yang ketiga saya sendiri Takeshi Jikanishyara Malau. Entrepreneur, apa itu entrepreneur? Entrepreneur itu adalah individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru, bersedia menanggung sebagian besar risiko, dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya. Perbedaan pengusaha dan entrepreneur sendiri itu adalah entrepreneur itu sendiri adalah seseorang yang mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi. Mereka mengelola bisnis sekaligus menanggung risiko kesuksesannya. Sementara pengusaha itu adalah mereka yang menjalankan usaha sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Seorang pengusaha belum tentu sebagai entrepreneur, namun seorang entrepreneur adalah bisa dipastikan merupakan seorang pengusaha. Yang selanjutnya ada karakteristik entrepreneur. Karakteristik entrepreneur itu sendiri adalah yang pertama, optimis. Optimis itu bisa dimaksud adalah entrepreneur berani bermimpi dan percaya hal itu bisa diwujudkan. Yang kedua, fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan adalah karakter entrepreneur dan tidak mudah terdistraksi oleh hal lain di luar tujuan awal. Yang ketiga adalah berpikir terbuka. Entrepreneur adalah individu yang berpikir terbuka dan dinamis sehingga lebih peka pada perubahan. Terkadang entrepreneur adalah mereka yang berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Yang keempat, berani mengambil risiko. Mengambil risiko adalah karakter lain dari entrepreneur karena mereka terbiasa berada di zona nyaman. Yang kelima, problem solving. Ini karena entrepreneur adalah harus mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada tujuan entrepreneur. Yang pertama adalah mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha. Di masa pandemi ini, banyak sektor ekonomi berhenti, akibatnya banyak sumber daya manusia kehilangan sumber pendapatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah kegiatan kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika kegiatan ekonomi kerakyatan ini didukung penuh, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka dan perekonomian masyarakat juga terbantu. Yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi ini berakibat juga pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Namun, masih adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan lewat entrepreneur adalah diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, kadang-kala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak jarang inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Selanjutnya, tipe-tipe entrepreneur. Yang pertama itu adalah the world changer, atau dalam bahasa Indonesianya berarti pengubah dunia. Seorang entrepreneur dengan tipe ini membangun bisnis untuk membuat dunia lebih baik. Mereka percaya bahwa bisnisnya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mereka memahami konsep masyarakat, keseimbangan, dan empati. Yang kedua ada the survivor.
The Survivor itu sendiri adalah mereka merasa jenuh dan tidak cocok dengan pekerjaan 9 to 5. Mereka bisa saja pernah mendapat pengalaman buruk ketika bekerja di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, The Survivor ingin membangun bisnis dan sistemnya sendiri agar bisa mencapai financial freedom. Yang ketiga ada The Visionary. The Visionary itu sendiri adalah seseorang yang selalu memiliki ide-ide inovatif. Mereka berpikir out of the box untuk menciptakan sesuatu yang tak dipikirkan oleh orang lain. The Visionary tidak hanya fokus pada permasalahan saat ini, lebih dari itu mereka juga berharap bisnisnya dapat bertahan di masa depan. Salah satu entrepreneur dengan tipe visionary adalah Steve Jobs. Ia mendirikan Apple pada tahun 1976, namun kini Apple tetap menjadi perusahaan raksasa di bidang teknologi. Yang keempat ada The Strategist. Tidak semua entrepreneur itu ahli dalam bidang bisnisnya. Banyak entrepreneur yang sebenarnya hanya melihat sebuah bisnis sebagai peluang, namun mereka tidak benar-benar paham di bidang tersebut. Nah, entrepreneur dengan tipe strategis adalah orang yang sangat paham dengan bidang bisnisnya. Mereka tahu semua detail bidang tersebut. Oleh karena itu, semua keputusan yang mereka ambil fokus pada bidang yang dijalani. Mereka memiliki perencanaan, strategi, dan analisis yang mendalam. Sebagai contohnya, ketika seseorang punya pengetahuan mendalam tentang dunia kesehatan, maka seseorang itu bisa membangun bisnis atau startup di bidang kesehatan. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Oke, terima kasih Mas Takeshi sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Madeni Wafi. Di sini saya ingin menjelaskan pemasaran atau marketing. Oke, pemasaran ini, definisi pemasaran ini menurut Kotler mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai di dalam pasar. Next. Oke, di sini ada fungsi marketing. Yang pertama itu di perdagangan. Fungsinya itu perencanaan yang berkenan dengan pemasaran produk yang tepat dalam jumlah yang tepat, harga yang selaras, termasuk di dalamnya faktor-faktor lain seperti bentuk, ukuran, kemasan, dan sebagainya. Yang kedua di sektor penjualan, ini fungsi dari marketing itu meyakinkan orang untuk membeli suatu produk yang mempunyai arti komersial baginya. Kemudian di transportasi, fungsinya itu perencanaan, seleksi, dan pengarahan semua alat pengangkutan untuk memudahkan produk dalam proses pemasarannya. Next. Kemudian selanjutnya ada keuangan. Fungsinya itu mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Kemudian ada komunikasi. Ini fungsinya itu segala sesuatu yang dapat memperlancar hubungan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Kemudian yang terakhir ada resiko, itu fungsinya menangani atau menghadapi resiko kerugian karena kerusakan, kehilangan, atau anjloknya harga di pasaran. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Definisinya itu serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan serta aturan yang memberi kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Next. Nah, di sini ada macam-macam strategi. Yang pertama itu ada strategi market leader, yang kedua market challengers lah. Yang ketiga market follower, yang keempat market niche. Next. Oke, di sini ada strategi market leader. Market leader ini adalah kemampuan atau tindakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan pasar. Perusahaan yang dapat melakukannya bisa kita sebut sebagai pemimpin pasar, yang mana memiliki pangsa pasar tertinggi dan seringkali jauh di atas pemain terbesar kedua. Perusahaan dapat menggunakan dominasinya untuk mempengaruhi pasar, baik untuk harga, standar kualitas produk, maupun praktik terbaik. Next. Kemudian ada strategi market challenge. Penantang pasar atau market challengers adalah perusahaan yang berjuang keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya
dan menggantikan posisi pemimpin pasar. Biasanya, mereka adalah perusahaan dominan terbesar kedua di pasar. Mereka memiliki sumber daya yang cukup besar untuk secara agresif menantang pemimpin pasar dan melemahkan dominasinya. Next. Kemudian ada strategi market follower. Market follower ini merupakan sebuah perusahaan. Ciri khasnya adalah mengikuti apa yang market leader tawarkan. Misalnya, seorang market leader menjual parfum dengan bahan jeruk jenis B. Selain itu, desain kemasan mereka berkualitas nomor 1. Nah, pengikut pasar ini atau market follower akan menjual parfum dengan bahan jeruk jenis A yang lebih baik. Namun, kemasan yang mereka gunakan ini berkualitas nomor sekian. Pengikut pasar ikut-ikutan apa yang dijual pemimpin pasar. Namun, ia melakukan sedikit modifikasi. Next. Kemudian yang terakhir ada strategi market niche. Strategi niche market ini adalah rencana bisnis yang fokus pada peluang usaha untuk menggapai satu kelompok konsumen dan satu segmen populasi yang terdefinisi dengan baik, mulai dari kisaran harga, kualitas produk yang sesuai dengan demografi target konsumen. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi nama saya Muhammad Aditya Dharma Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan segmentasi dan penentuan pasar untuk produk global. Di sini mungkin lebih ke bagaimana cara produk global ini, Coca-Cola, kita ambil Coca-Cola sebagai contohnya untuk memasarkan produknya. Nah, kita ke sejarah singkat terlebih dahulu bagaimana Coca-Cola terbentuk. Di sini pada tanggal 8 Mei 1886, John Steed Pemberton membuat racikan karamel dan bahan lainnya untuk dijual. Lalu John ini pergi ke temannya Frank M. Robinson yang berprofesi sebagai seorang akuntan, lalu menyarankan untuk memberi nama Coca-Cola karena menurutnya Coca-Cola itu akan menarik perhatian saat diiklankan karena memiliki 2 buah huruf C yang besar. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana Coca-Cola memberdayakan sumber daya manusianya. Jadi Coca-Cola itu fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal. Coca-Cola memiliki tim khusus untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan fungsi teknis, bidang manajemen, dan kepemimpinan karyawan. Di sini contohnya Coca-Cola Indonesia meresmikan atau membuat program yang bernama CCAI Academy. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan menghadapi tantangan bisnis yang kompetitif. Lalu yang berikutnya strategi penjualan Coca-Cola. Jadi Coca-Cola memiliki berbagai macam strategi penjualan. Yang pertama, Coca-Cola memiliki beberapa program untuk memasarkan produknya. Di sini seperti di Indonesia sendiri, Coca-Cola melaksanakan program Coke.io untuk memasarkan produknya sekaligus mengambil loyalitas konsumen. Lalu yang selanjutnya, Coca-Cola juga memiliki layanan konsumen yang menyeluruh. Jadi semua pelanggan Coca-Cola dapat menghubungi layanan konsumen yang ada di botol Coca-Cola. Lalu yang selanjutnya, Coca-Cola juga menyalurkan produk-produknya melalui pedagang kecil sehingga daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh pedagang-pedagang menengah ke atas atau pedagang besar itu dapat terjangkau dari pedagang-pedagang kecil di sini. Lalu yang terakhir, Coca-Cola juga bekerja sama dengan hotel, kafe ternama, dan juga restoran-restoran besar untuk menggunakan produknya. Jadi
di hotel dan kafe ternama tersebut minumnya Coca-Cola gitu. Lalu yang selanjutnya kita masuk dalam globalisasi. Globalisasi menurut Selo Sumarjan, yaitu seorang ahli sosiologi dari Indonesia, globalisasi sebagai terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah yang sama. Lalu yang berikutnya adalah globalisasi menurut Anthony Giddens, seorang sosiolog dari Inggris. Dia mengemukakan bahwa globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial secara global yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya, sehingga kejadian di satu tempat bisa terdapat juga bagi tempat yang lain. Lalu yang berikutnya ada dampak positif globalisasi. Yang pertama nih, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dalam globalisasi, komunikasi dan transportasi semakin mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga semakin meningkat. Lalu yang kedua, terciptanya bisnis e-commerce, karena dalam globalisasi sekarang banyak terdapat internet, jadi yang dulunya hanya mengetahui penjual hanya menjual melewati toko, sekarang penjual dapat menjual barang atau jasanya melalui internet. Lalu yang ketiga, meningkatnya nilai ekspor dan impor. Karena kemudahan komunikasi dalam globalisasi, sehingga kita dapat mengetahui apa yang orang lain jual di negara lain, sehingga kita dapat mengekspor atau mengimpor dengan mudah, sehingga nilai ekspor dan impor meningkat. Lalu terdapat juga dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, ketimpangan pendapatan, yaitu karena globalisasi ini ada yang bisa mengikuti globalisasi dan ada yang tidak bisa mengikuti efek globalisasi gitu. Jadi yang bisa mengikuti akan survive atau akan pendapatannya mungkin semakin meningkat, tetapi yang tidak bisa mengikuti akan susah sekali untuk mendapatkan pendapatan yang baik begitu. Lalu monopoli tingkat global. Lalu yang terakhir, produk lokal kalah saing karena belum bisa mengikuti perkembangan globalisasi. Lalu yang berikutnya, globalisasi dan kewirausahaan. Karena globalisasi memungkinkan untuk semua orang berkomunikasi dan bertransportasi dengan mudah ke berbagai negara. Ini menjadi dampak positif bagi pengusaha untuk memasarkan produknya ke berbagai macam negara. Ada juga dampak negatifnya, yaitu adanya monopoli di perdagangan gitu ya. Jadi monopolinya global. Lalu yang selanjutnya, adanya globalisasi memungkinkan kita untuk adanya pemasaran global. Lalu apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Sehingga muncullah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah penawaran total yang dihadapkan pada persaingan yang relevan, yang lebih menarik. Dengan kata lain, keunggulan kompetitif adalah unsur yang membuat barang atau jasa itu lebih unggul dari pesaing ya. Unsur-unsur tersebut meliputi produk, harga, iklan, serta distribusi penduduk itu sendiri. Lalu ada tujuan atau fokus dari pemasaran global. Yang pertama, penciptaan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif. Jadi memunculkan pelanggan dari keunggulan kompetitif yang kita miliki, yaitu produk, harga, dan iklan tadi. Lalu yang kedua adalah pemasaran domestik ke pemasaran global atau transnasional. Jadi kita bisa memasarkan barang-barang yang di domestik ke luar negeri gitu ya.
lalu ada pemasaran ekspor, lalu ada pemasaran internasional. Jadi proses pertukaran barang dan jasa secara internasional antar dua negara dan pemasaran multinasional, yaitu proses pertukaran barang dan jasa atau kita dapat memasarkan produk kita ke berbagai negara gitu. Lalu ada juga kekuatan pendorong pemasaran global, yaitu yang pertama komunikasi dan transportasi yang mudah. Lalu yang kedua, keunggulan yang dimiliki pasar global. Di sini ada transfer pengalaman, transfer sistem, penghematan, pendayagunaan sumber daya alam, dan strategi global. Jadi maksudnya di sini tuh kita bisa sharing pengalaman, sharing sistem, lalu bisa juga penghematan, pendayagunaan sumber daya, dan strategi global dengan orang-orang yang ada di berbagai negara gitu. Jadi juga menambah ilmu. Lalu ada lagi kebutuhan pasar, teknologi, biaya, dan mutu. Adapun kekuatan penghambat pemasaran global yaitu perbedaan pasar, lalu budaya organisasi, lalu kendali nasional atau hambatan untuk masuk ke suatu negara atau dumping. Jadi dumping ini adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Jadi tujuan dumping ini untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dan menghilangkan persaingan. Jadi ini sangat menghambat bagi pemasaran global. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.